Yo para pendengar manga, balik lagi bersama admin di channel Rescue. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Berserk ke chapter 0.02 yang berjudul Tanda. Yang di chapter sebelumnya, cerita diakhiri dengan kemenangan Guts melawan Apostle Baron. Tapi kemenangan itu tidak begitu berarti karena perjalanan Guts harus terus berlanjut untuk menemukan kelima anggota God Hand dan mengakhiri penderitaannya di dunia yang fana ini. Gimana ceritanya akan berlanjut? Jangan lama-lama lagi, let's go to the story. Tapi sebelum itu, biar admin lebih semangat bacain manganya buat kalian, boleh banget subscribe channel ini. Cerita berlanjut di kegelapan malam dengan suara-suara aneh yang membisikkan Guts jika dia tidak akan pernah bisa kabur dari mereka. Suara itu berasal dari makhluk aneh yang memiliki mata yang menyala dengan gigi yang runcing. Mereka terlihat berkumpul mengerumuni Guts, bahkan Guts terluka seperti telah dicakar oleh mereka. Di page selanjutnya, diperlihatkan kembali panel pembuka chapter 0.02 dengan judul Tanda. Makhluk aneh itu kini digambarkan jelas memiliki pancaran aura berwarna merah menyala. Mereka melayang tanpa kaki dan mempunyai cakar yang tajam. Karena ciri-cirinya mirip seperti hantu, kita sebut saja mereka roh jahat. Mereka mencoba menyerang Guts dengan berkerumun untuk mengeroyoknya. Guts juga bersiap mengeluarkan pedang dari sarungnya untuk melawan. Cerita melaju saat pagi di keesokan harinya. Puck terbang mengarungi hutan menunggangi seekor burung merpati putih. Dan perjalanannya berakhir di dahan sebuah pohon yang tinggi. Dia lalu turun dari tumpangannya dan mengucapkan rasa terima kasih kepada burung merpati itu. Ternyata selama ini Puck mencoba mengikuti arah perginya Guts untuk ikut berkelana menemaninya. Tapi di sini dia kebingungan karena kehilangan jejaknya di hutan. Sesaat, dia pasrah mencari keberadaan Guts dengan mengatakan jika Guts mungkin telah menjadi santapan serigala atau hal mengerikan lain yang ada di hutan. Tapi, tiba-tiba dahan yang dipijaknya patah karena guncangan, sehingga dia jatuh telungkup ke tanah. Dia mendarat tepat di sebelah tangan besi. Saat dia melihat ke atas, ternyata Guts yang dia cari-cari selama ini berada di sana, tepat di bawah pohon yang dia singgahi. Di sini terlihat Guts memegang tangannya yang terluka dengan bercak-bercak darah di tubuhnya. Dengan luka-lukanya tadi, Guts tetap bangkit mencoba berjalan untuk lanjut berkelana. Puck di sini senang karena dia menemukan keberadaannya lagi. Sambil tersenyum berseri, dia meneriakkan namanya. Guts terkejut. Dengan nada kesal, dia juga mengeluarkan mimik wajah yang terlihat pasrah lalu berkata, "Kau lagi?" Puck lanjut menyapanya dengan menanyakan kabarnya. Guts tidak menjawabnya. Dia hanya merintih kesakitan akibat luka yang saat ini dia derita. Lanjut, Guts mencoba menyembunyikan rasa sakitnya dan berpura-pura tubuhnya baik-baik saja. Dia berjalan maju tanpa menghiraukan semua ocehan dari Puck yang terus menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Guts. Kesal, Puck yang terus berbicara dan membuatnya risih, Guts menangkap sayap Puck dengan kedua jarinya, lalu berkata, "Hei serangga, apa yang kau lakukan di sini?" tanya Guts. Puck menjawab jika dia mempunyai nama dan jangan sebut dirinya serangga. Sayangnya, Guts membalas perkataan itu dengan wajah yang tidak peduli. Puck yang menjadi canggung lanjut berkata, jika dia tertarik berkelana dengan Guts, karena monster yang terdengar mitos sekarang tampak nyata jika dia bersama Guts. Sambil menepuk-nepuk Guts, dia mencoba merayu Guts agar mengizinkannya menemani Guts berkelana. Tapi Guts balik bertanya, apa ini juga rasa tanggung jawab seorang elf sama seperti sebelumnya? Dan lagi kita tahu jika ras elf memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Dan sebelumnya, Puck pernah diselamatkan oleh Guts. Itulah alasan mengapa Guts berkata demikian. Menanggapi pertanyaan dari Guts, Puck berkata, jika dia mengikuti Guts, dia akan bertemu hal-hal yang menarik dan Puck menyukai itu. Kesal mendengar perkataannya, Guts melempar Puck ke kubangan air, sehingga badannya basah kuyup. Puck marah kepadanya. Guts menambahkan jika dia tidak perlu peliharaan untuk menemaninya berkelana. Dengan nada mengejek dan merendahkan, Guts berkata jika dia tidak suka elf, terlebih elf seperti Puck. Puck merasa kecewa lalu mempertanyakan perkataan Guts yang tidak menyukai dirinya. Tersenyum kecil, Guts mengungkapkan alasan dia berkata demikian. Tidak lain karena Puck itu lemah. Melihat yang lemah membuatku kesal. Rasanya aku ingin menghancurkan saja mereka, tegas Guts. Guts menjelaskan jika seseorang yang lemah itu tidak bisa melakukan apapun sendirian. Mereka hanya jago bicara, juga berbisik seperti lalat. Dan Guts membenci hal itu. Puck terlihat kecewa dengan perlakuan dan perkataan yang Guts tujukan kepadanya. Tanpa merasa bersalah, Guts beranjak melangkahkan kakinya meninggalkannya di sana. Puck mengutarakan kekesalannya kepada Guts yang sudah jauh dari pandangannya dengan menyebutnya sebagai pendekar sialan. Tak dihiraukan Guts lagi,
Dia hanya diam merenung di dalam kubangan air. Di panel selanjutnya, tampak langit begitu mendung, juga petir mulai menyambar dan merobek langit. Terlihat air dari langit pun mulai menetesi kuncup bunga di tanah. Di tengah derasnya hujan, Guts berlindung dengan jubahnya. Dia terus berjalan mengikuti jalur di jalan setapak. Sampai tiba, sebuah wagon yang ditarik oleh 4 kuda dan dikendarai oleh pria tua menghampirinya. Kakek tua itu menawarkan tumpangan kepada Guts, karena dia merasa saat ini cuacanya tidak bersahabat untuk pejalan kaki. Tapi Guts justru menolaknya secara arogan dengan berkata, "Tinggalkan aku sendiri." Dengan ketulusan kakek tua itu terus mencoba mengajaknya untuk ikut naik. Dia berkata jika masih ada ruang tambahan untuk orang di dalam wagon. Guts menjawab ajakannya dengan alasan lain. Dia mengatakan jika dia benci seorang pendeta. Ya, kita juga bisa tahu kakek tua itu menggunakan mantel dan sebuah peci yang dia kenakan mengisyaratkan bahwa dia adalah seorang pendeta. Lanjut ke cerita, pendeta itu membalas perkataan Guts dengan tertawa kecil. Dia menambahkan perkataannya, "Itu lebih baik daripada masuk angin, bukan?" Karena kesal, Guts di sini terlihat diam sejenak dan setelahnya dia berkata, "Ini demi keselamatanmu sendiri." Pendeta itu diam dan bertanya-tanya, apa maksud dari perkataan Guts tadi. Lanjut, Guts menjelaskan. Dia berkata, roh jahat sedang memburuku dan jumlahnya tidak sedikit. Dilihat dari ekspresinya, pendeta itu sangat terkejut dengan perkataan Guts tadi. Tapi dia tetap mencoba membantu Guts untuk memberikan dia tumpangan. Dia kini tertawa lepas dan mengatakan, jika penderitaan Guts itu cukup mengerikan. Tapi jangan khawatir sobat, Tuhan di sisiku, ditambah 1 roh keberuntungan, tambahnya. Guts pun heran jika pendeta itu memiliki makhluk seperti roh di perjalanannya. Ternyata yang dimaksud roh keberuntungan itu adalah Puck si elf. Dengan mengeluarkan pose meledek, dia menampakkan diri di hadapan Guts. Untuk terakhir kalinya, pendeta itu mengajaknya kembali naik ke wagonnya. Dengan terpaksa, Guts menerima ajakan itu. Dia berkata dalam hatinya, jika ini memang bukan sesuatu yang buruk, dan aku tidak peduli apa yang akan terjadi pada mereka, ujarnya. Tapi di pepohonan hutan di belakangnya dia menyadari seperti ada yang mengawasinya saat ini. Di panel selanjutnya diperlihatkan apa yang menjadi kekhawatirannya ternyata benar. Banyak sekali pasang mata melihat ke arah Guts sambil menaiki kereta delman itu. Di sini juga Guts terlihat merintih kesakitan memegang lehernya. Kita tahu jika yang dipegang di lehernya itu tepat di sebuah tanda yang dia miliki. Sama halnya di kapter-kapter sebelumnya, tiap kemunculan hal-hal aneh dan mengerikan, tanda di lehernya akan merespon dengan memberikan rasa sakit dan mengeluarkan darah. Setelah Guts naik ke dalam wagon, mereka melanjutkan kembali perjalanannya. Di dalam wagon, dia duduk dan mengeringkan dirinya menggunakan sebuah handuk sambil melihat Puck yang ada di depannya. Mungkin dia heran kenapa Puck selalu ada di hadapannya. Puck yang merasa diperhatikan oleh Guts, dia menunjuknya dan berkata, "Ada apa? Aku di sini lebih dulu, jadi kau tak punya hak untuk komplain kali ini." Kesal karenanya, Guts melemparkan handuk basah kepada Puck hingga itu menutupi seluruh tubuhnya dan membuatnya terjebak di sana. Tiba-tiba muncul seorang gadis muda yang dibawa pendeta itu menghampiri Guts. Dia menawarkan minuman anggur kepadanya agar membuat tubuhnya menjadi hangat. Guts menerima tawaran itu lalu meminumnya. Terlihat si gadis juga tersenyum senang melihatnya. Puck yang mendengar seketika berteriak dan mengatakan jika dia juga menginginkan minuman itu. Segera, Guts memberikannya dengan melemparkan minuman itu kepada Puck. Akan tetapi, Puck yang bertubuh kecil malah tertimpa oleh kantung minuman yang berukuran lebih besar darinya. Di page selanjutnya, menyadari Guts yang terluka, gadis muda itu bertanya apa yang terjadi kepada Guts. Guts menjawab jika itu adalah ulah roh jahat yang mengejarnya selama ini. Terkejut dengan pernyataan Guts, gadis muda itu berkata jika itu sesuatu yang di luar nalar dan mustahil. Pendeta yang mendengar obrolan mereka ikut masuk ke dalam pembicaraan. Dia menyela jika Guts jangan menakuti putrinya. Ternyata hubungan antara pendeta dan gadis itu adalah antara orang tua dan anak. Pendeta itu mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan sesuatu yang dibawa Guts. Dia bertanya, apa besi besar itu semacam pedang? Guts menjawabnya dengan candaan. Jika benda itu digunakannya untuk sekedar memasak, pendeta itu membelas candaannya. Sepertinya dengan benda itu Guts mampu membelah kuda menjadi 2 bagian. Di tengah obrolan mereka, Puck yang sedikit mabuk karena minuman, mencela dan meledek Guts. Dengan ekspresi mencemooh, dia berkata, "Kenapa kau tidak jadi tukang panggang pinggir jalan saja? Kau bisa dapat uang dari situ. Dasar gelandangan." Guts yang kesal lalu menendang gentong kayu yang menjadi pijakan Puck hingga dia terjatuh. Setelah itu,
Dengan nada serius, pendeta menebak jika sesuai dengan penampilan Guts saat ini, dia mengira jika Guts adalah seorang tentara bayaran. "Apa aku benar?" tanya pendeta. Guts dengan tenang menjawab, jika tebakannya tidaklah salah. Lalu pendeta itu memberikan argumennya terhadap tentara bayaran. Dia berkata, "Aku kurang menghargai pekerjaan itu. Membinasakan orang lain demi mencari nafkah. Hidup dengan pedang dan mati dengan pedang." Merasa dirinya diceramahi si pendeta, Guts berkata, itulah sebabnya dia membenci seorang pendeta, karena dirinya akan selalu terlihat kotor di hadapan seorang pendeta. Dengan nada lembut, pendeta itu membalas perkataan Guts. Jika dia tak bermaksud untuk merendahkannya, dia mungkin bermaksud mengatakan jika ada hal lain yang lebih baik selain menjadi tentara bayaran. Lanjut, dia juga menceritakan keponakannya yang memilih jalan pedang sama seperti Guts. Dia bercerita jika keponakannya itu tewas di medan perang sebagai prajurit rendah tanpa nama. Jika dia tidak memilih jalan pedang, mungkin dirinya saat ini sudah bahagia bersama keluarga kecilnya. Betapa bodohnya dia, tambah pendeta itu. Guts diam sejenak memikirkan perkataan itu. Lalu dia berkata, "Apa yang salah dengan itu?" Melihat Guts serius menanggapinya, semua orang mulai menyimak mendengarkannya. Dia berpendapat jika keponakan pendeta telah memilih jalan hidup atas keinginannya sendiri. "Aku yakin dia bahagia, tapi tentunya ketika kau tumbang, berakhirlah sudah, karena tidak ada apa-apa lagi setelah kematian." Guts merasa sedikit lelah, lalu dia mengakhiri percakapan itu dengan beralasan jika dia ingin tidur sebentar. Saat Guts mencoba menutup mata, gadis muda itu memberikan sebuah selimut untuk membuatnya sedikit lebih nyaman. Guts yang menyadari hal itu menatapnya, yang membuat gadis itu menjadi malu. Lalu gadis itu berkata, "Nanti kamu masuk angin jika tidur tanpa selimut." Guts yang tidak mempermasalahkannya, lanjut memejamkan mata dan menutupi dirinya dengan selimut itu. Gadis itu merasa senang melihat Guts memejamkan mata dengan nyaman. Dia tersenyum dan membagikan kebahagiaannya kepada Puck yang berada di dekatnya. Puck yang ditatap senyuman olehnya tersipu, terlihat dia sulit mengontrol diri karenanya. Guts mulai terlelap, dia mulai memasuki alam bawah sadarnya. Dalam tahapannya memasuki alam mimpi, dia diperlihatkan suatu tetesan cairan yang berasal dari sebuah bola mata. Dalam mimpinya, Guts berjalan di suatu tempat yang sempit, bergenang air, dan dia diawasi oleh sebuah bola mata yang besar yang berada di atasnya. Terlihat dia bersusah payah untuk keluar dari tempat itu. Guts merasa kelelahan karena tempat itu seperti labirin besar, yang memiliki tembok yang tinggi dan jalan yang tak berujung. Terlihat Guts bingung dengan keadaannya. Dia tidak tahu kapan dia akan sampai dan di mana akhir dari tempat itu. Di tengah kebingungannya, dia terkejut menyadari ada suara seseorang yang mendekat ke arahnya. Tapi yang dia lihat hanya jalanan sempit, dipenuhi genangan air dengan ujung penglihatan yang gelap. Dia hanya berdiri diam membisu, hingga tanda di lehernya merespon. Kita selama ini sudah berasumsi jika tanda di leher Guts merespon tanda kemunculan makhluk mengerikan. Bahkan di alam bawah sadarnya, dia tetap dihantui sosok monster. Lanjut ke cerita, dengan tubuh yang lemas, dia berusaha menjauh dari mara bahaya yang mendekat. Karena saat ini, Guts menyadari dia hanya terlanjang bulat tanpa perlengkapan untuk melawan. Pada akhirnya, sesuatu yang mengejar Guts terasa sangat dekat. Dia berkata jika Guts tidak akan bisa lolos darinya. Sialnya, dalam pelariannya menjauh dari sosok yang mengejarnya saat ini, tiba-tiba kaki Guts terkena ranjau semacam besi dengan ujung yang runcing menusuk dalam di bagian kakinya. Merasa sosok monster itu sudah mendekat, Guts panik. Dia segera mencabut paksa kakinya dari ranjau itu. Dia merasa sangat kesakitan. Sedangkan sosok monster itu semakin mendekat ke arahnya. Dia tergesa-gesa untuk kabur, tapi semuanya sia-sia. Ranjau di kakinya justru menusuk semakin dalam. Hingga pada akhirnya, monster itu tepat di hadapannya. Guts terkejut karena saat ini dia tidak bisa melakukan apa-apa. Diperlihatkan jika sosok yang mengejarnya adalah monster yang pernah dia temui sebelumnya di dalam penjara sebelum pertarungannya melawan Baron. Dengan tubuh yang terjebak, dia tidak bisa beranjak dari sana, yang pada akhirnya Guts hanya bisa berteriak. Di lembar selanjutnya manga, Guts terbangun dari mimpi buruknya. Tiba-tiba di hadapannya ada sosok monster berukuran kecil yang mempunyai mata satu, mencoba menyerang Guts. Dengan segera, Guts menusuk monster itu dengan sebilah pisau yang dia miliki, lalu melemparkannya ke atas gentong kayu tepat di sebelah Puck yang sedang tertidur. Mendengar keributan di sekitarnya, Puck juga ikut terbangun. Alangkah terkejutnya dia saat membuka mata, tepat di hadapannya sesosok monster berbaring dengan matanya yang dipenuhi darah. Puck ketakutan hingga dia terbang ke sana kemari juga berteriak kencang di dalam wagon.
Putri pendeta yang mendengar kebisingan pun ikut terbangun. Dia bertanya apa yang sedang terjadi di sini. Sampai dia berteriak menyadari makhluk menjijikan bersimbah darah di hadapannya. Lalu dia segera memeluk si pendeta dan bertanya, "Makhluk apa itu?" Pertanyaannya itu dijawab oleh Guts. Jika makhluk itu disebut inkubus, mereka adalah roh jahat pembawa mimpi buruk, dan rasa takut adalah makanan mereka. Sekarang kita tahu alasan Guts bermimpi buruk bersama ketakutannya. Itu dipengaruhi oleh sosok inkubus ini. Kesal dengan apa yang terjadi, Guts berkata, "Sial, bahkan mereka tidak memberikanku waktu untuk tidur." Dengan adanya kejadian ini, pendeta dan putrinya mulai membenarkan ungkapan Guts tentang roh jahat. Guts menegaskan dengan berkata, "Kau percaya Tuhan, tapi tidak dengan roh jahat. Sungguh aneh." Lanjut Pak memberikan pertanyaan lain, kenapa Guts dikejar oleh roh jahat selama ini? Sambil menyeringai, Guts menunjukkan tanda di lehernya. Jika alasan roh jahat mengejarnya adalah karena tanda yang dia punya, dan semua yang terjadi adalah perburuan kepada dirinya. Pak terlihat kebingungan karena tidak ada alasan logis yang dijelaskan oleh Guts. Di tengah-tengah obrolan mereka, tiba-tiba saja tanda yang dimiliki Guts merespon kedatangan monster. Dia terkejut dan khawatir seketika, tidak menyangka mereka akan datang di waktu yang cepat setelah dirinya baru saja mengalahkan salah satu dari mereka. Dia lalu melompat keluar dari wagon. Dengan sigap, Guts memasang sikap waspada dengan memegang gagang pedangnya untuk dihunuskan dari sarungnya. Putri dari pendeta merasa penasaran apa yang terjadi. Dia mencoba melihat keluar, tapi segera Guts melarangnya dan menyuruhnya untuk tidak keluar dari wagon. Dia lalu menjelaskan alasan kenapa mereka bisa diserang oleh inkubus. Inkubus lahir dari campuran darah dan cairan seksual mereka yang mati yang dipenuhi kebencian dan amarah. Jika digambarkan mungkin ibarat sebuah mayat yang mati karena sebab kebencian atau kedengkian kepada seseorang. Darah dan cairan seksual yang berada di tubuhnya berubah wujud menjadi inkubus. Guts juga menegaskan jika di tempat mereka berada berarti ada mayat bandit atau penjahat lain yang mati mengenaskan, sehingga inkubus bisa muncul di sini. Di panel selanjutnya, Guts lanjut menjelaskan dengan berkata, mayat yang akan dirasuki oleh iblis untuk melukai. Kata-kata Guts juga seolah menjelaskan, selain cairan yang ada di tubuhnya, ternyata kerangka mayat yang mati karena kebencian dan kedengkian itu bisa dirasuki oleh roh jahat atau sejenisnya. Lanjut ke cerita, mendengar penjelasan dari Guts, mereka justru diam terpaku. Tapi tak lama, kuda-kuda pendeta itu mendadak menjadi liar, seakan ketakutan karena kedatangan sesuatu. Pendeta yang terkejut seketika mencoba menenangkan kembali kuda-kudanya. Tapi karena terkejut dan takut, putri dari pendeta itu tiba-tiba turun dari wagon. Seketika Guts berteriak dan memarahinya dengan berkata, "Bocah bodoh, jangan keluar dari wagon." Kekhawatiran Guts selama ini pun menjadi kenyataan jika hal buruk akan terjadi kepada orang di sekitarnya. Gadis yang tanpa pengawasan itu tertusuk oleh senjata semacam tombak tepat di bagian dada. Semua yang melihatnya tentu merasa terkejut karena di keheningan hutan tiba-tiba muncul musuh yang tidak tahu datang dari mana. Pendeta itu histeris melihat nasib tragis dari putrinya. Dia meneriakkan namanya dengan kencang. Kini kita mengetahuinya jika gadis itu bernama Colette. Tapi semua itu seakan sia-sia karena disinilah akhir dari perjalanan Colette si putri pendeta. Lanjut ke cerita, ternyata musuh yang menusuk Colette itu muncul di bawah tanah. Dan perkataan dari Guts terbukti jika roh jahat bisa memasuki mayat yang memiliki kebencian sebelumnya. Sosok satu ini digambarkan kerangka manusia dengan peralatan tempur layaknya prajurit skeleton. Mereka mulai bangkit dari tanah satu persatu. Dengan berbekal pedang dan persenjataan lainnya, kini terlihat mereka menjadi sebuah pasukan tempur. So itu dia guys, cerita dari Chapter 0.02 part 1 yang berjudul Tanda. Ikutin terus ceritanya, karena bagian serunya masih ada di video selanjutnya. Gimana menurut kalian ceritanya? Komen untuk tanggapan, kritik, dan saran. Oh iya, jangan lupa juga like dan share ke teman-teman kalian biar ada topik pembahasan tambahan tentang Berserk di tongkrongan. Thank you yang udah nonton sampai akhir. See you in the next video.